Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fadhilah hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal ulama'il amilin, khususan ila ruh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi, thumma ila jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa ila walidina anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yunawwiru dhara'iyahum wa yaghfiru dhunubahum bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah biniyati anna Allah yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yaj'aluna minal ulama'il 'amilin wa anna Allah yamla'u qulubana bi mahabbati wa mahabbati rasulil amin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bisanadil muttasili ila al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala haddatsani Muhammad bin Sabbah haddatsana Khalid bin Abdullah an Amr bin Yahya ibn Umarata an abihi an Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Ansari, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari. Wa kana, dan ada, lahu ialah bagi Abdullah bin Zaid bin Asim, suhbatun apa kedekatan, kebersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Amr bin Yahya, qila lahu, dikatakan kepada Abdullah bin Zaid, tawaddo lana, wuduklah engkau, lana untuk kami, wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a, kemudian meminta siapa Abdullah bin Zaid, bi'ina'in, dengan meminta wadah, maksudnya minta ambilkan wadah yang berisi air. Fa'akfa'a, kemudian menuangkan siapa Abdullah, minha, dari ina, ala yadaihi, menuangkan air dari wadah itu, ala yadaihi, terhadap kedua tangannya. Faghasalahuma, kemudian membasuh siapa Abdullah, huma, kepada kedua tangan, talatan, sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu, kemudian memasukkan siapa Abdullah yadahu, kepada tangannya Abdullah. Fastakhrajaha, kemudian mengeluarkan siapa Abdullah ha, kepada tangan, maksudnya di sela-sela. Famat madha, kemudian berkumur siapa Abdullah, wastansyaqa, dan menghirup air siapa Abdullah, maksudnya menghirup air pakai hidung, min kaffin wahidatin, dari satu tangan. Jadi ambil air satu untuk kumur-kumur, sekaligus istinsyak satu kali, bukan kumur-kumur ngambil air terus istinsyak ngambil air lagi, bukan, tapi min kaffin wahidatin, pakai satu tangan sekali ambil air.
Fafa'ala dzalika salasan, melakukan siapa Abdullah dzalika kepada itu matmadha dan istinsyak salasan sebanyak 3 kali. Kalau yang kemarin-kemarin kan contoh wudhu yang dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau ini dari Abdullah bin Zaid. Sama wudhunya Nabi, kan persis ini makanya. Praktek yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari dengan prakteknya Sayyidina Utsman bin Affan persis. Dimulai dari sunnah-sunnahnya wudhu, membasuh tangan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, kumur-kumur, istinsyak min kaffin wahidah sebanyak 3 kali juga. Tsumma adkhala yadahu, kemudian memasukkan siapa Abdullah yadahu kepada tangannya, fastakhrajaha, mengeluarkan tangan, faghasala wajhahu thalathan, kemudian faghasala wajhahu thalathan, membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Summa adkhala yadahu oh ini keliru ini. Berarti tangannya dari tadi tuh summa adkhala yadahu fastakhrajaha, setelah tangannya dibasuh pada saat sebelum wudu, wadahnya yang dituangkan. Nah, setelah melakukan sunnah wudu, baru kemudian tangannya langsung yang dimasukkan ke wadahnya. Perbedaan antara masih melakukan sunnahnya wudhu dengan wajibnya wudhu. Yang wajib dibasuh, fardu-fardunya, itu antara tangannya warid dan maurud. Ketika masih sunnah tangannya maurud, didatangi air, yang berikutnya tangannya yang digunakan untuk mengambil air. Tidak pakai canteng kalau kata bahasa Madura. Tidak pakai cebok. Memasukkan tangannya, mengeluarkan tangan, kemudian faghasala wajahu thalathan. Jadi maksudnya adkhala yadahu, ngambil air, kemudian dibasuhkan kepada wajahnya sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fastakhrajaha, memasukkan tangannya, mengeluarkan tangannya lagi, faghasala yadaihi ilal mirfaqain, membasuh kedua tangannya ilal mirfaqain, kepada atau sampai siku-siku. Ilahnya bermakna maaf, bersama siku-siku. Marrotain, sebanyak 2 kali 2 kali. Nah, ini ada perbedaan kemarin kan ya. Ada 3, ada 1, ada 2. Tsumma adkhala yadahu, kemudian memasukkan kedua tangannya, fastakhrajaha, kemudian mengeluarkan tangan, famasaha bira'sihi, kemudian mengusap siapa Abdullah bira'sihi, kepalanya. Di sini tidak ada tambahan salasan atau marrotain. Apa fungsi dari perbedaan riwayat? Sayyidina Utsman di contoh hadis sebelumnya ada yang 3 kali. Ada riwayat yang mengatakan pada saat mengusap kepala cuma 1 kali, tidak ada tambahan salasan. Di riwayat lain ada salasan. Di riwayat lain ada sekali, cuma sekali. Ini 2 kali. Apa fungsinya? Riwayat-riwayat itu tadullu alal jawas. Semuanya boleh. Yang sunnah 3 kali. Sudah barang tentu membasuh 2 kali itu lebih baik daripada mencukupkan 1 kali. Yang 3 kali sudah barang tentu lebih baik daripada yang 2 kali. Asalkan tidak lebih dari 3 kali. Karena kalau sudah lebih dari 3 kali masuk kategori israf. Tetapi ada yang menarik apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik itu tidak senang al-iqtisara 'ala al-wahidati lil jahil lima yukhafu min tafritihi. Kalau orang tidak tahu,
bukan orang alim maksudnya, sebaiknya tidak berwudu dengan membasuh sekali-sekali. Kenapa? Karena khawatir anggota tubuhnya tidak terbasuh semua. Karena khawatir anggota tubuhnya tidak terkena air semua. Maka sebaiknya bagi orang yang tak tahu, yang jahil, bahasanya beliau menyebutnya sebagai lawan kata dari alim, itu 3 kali. Pokoknya tidak 1 kali lah, pokoknya tidak 1 kali, karena riwayatnya berbeda-beda. Sunnah, yang sunnah menurut madhab syafi'i ya 3 kali. Walil alim, beliau juga tidak senang Imam Malik kepada orang alim yang mencukupkan basuhan wudhu dengan 1 kali. Kenapa? Li'alla yuqatada atau li'alla yaqtadiya bihil jahilu. Agar supaya tidak diikuti oleh orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu sebaiknya tidak ikut-ikutan membasuh sebanyak 1 kali atau membasuh 1 kali, biar tidak ada anggota tubuh yang tertinggal. Orang alim juga dianjurkan untuk tidak membasuh 1 kali, ya 3 kali lah. Kenapa? Agar supaya tidak diikuti oleh orang-orang yang nggak tahu. Orang alim ini jadi panutan, makanya nggak boleh ngasih contoh yang membuat orang-orang yang nggak tahu, orang-orang jahil, atau orang-orang awam lah ya, agar orang alim tidak membuat fitnah di tengah orang-orang awam, gitu aja. Fa'aqbala famasaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya, fa'aqbala biyadaihi wa adbara. Memulai dari depan siapa? Abdullah, biyadaihi dengan kedua tangannya, wa adbara, dan mengembalikan lagi ke depan. Jadi aqbala wa adbara ini ketika mengusap rambut itu tangannya dua ditaruh di bagian depan kepala, dikebelakangkan, maksudnya dijalankan ke belakang. Setelah nyampe ke belakang, nyampe tengkuk, dijalankan lagi ke depan. Jadi akbala ini mulai dari depan ke belakang, adbaro dibalikkan lagi dari belakang ke depan. Itu dihitung 1. Dari depan 1, sampai ke belakang dimajukan lagi, dikedepankan, itu masih dihitung 1. Jadi kalau mau hitung 2, ke depan lagi, depan ke belakang, dari belakang ke depan 2, begitu dan seterusnya sampai 3 kali. Tapi di riwayat ini tidak ada 3 kali ya. Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian membasuh siapa Abdullah rijlaihi kepada kedua kakinya, ilal ka'bain sampai 2 mata kaki, atau bersamaan dengan 2 mata kaki. Di sini tidak ada 3 kali. Yang 3 kali hanya tadi di sunnah-sunnahnya wudhu, terus membasuh wajah 3 kali. Adapun tangan tadi sudah meroten, mengusap rambut atau kepala, tidak ada keterangan, hanya 1 kali. Ghassala rijlaihi ilal ka'bain, tidak ada keterangan 2 kali atau 3 kali, berarti hanya 1 kali di riwayat ini. Tsumma qala, kemudian Abdullah berkata, hakadza kana wudu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini cara berwuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi persis seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, contoh wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bedanya riwayat dari Sayyidina Utsman, ilal ka'bain itu salasa marrat. Masaha bi ra'sihi atau masaha ra'sahu itu kalau riwayatnya Sayyidina Utsman ada yang sekali, ada yang 3 kali juga. Sama-sama ada. Qala wa haddatsani Al-Qasim bin Zakaria qala haddatsana Khalid bin Makhlad an Sulaiman huwa ibnu Bilal an Amr bin Yahya bihadzal isnad nawahu nahwa riwayati nahwa ma rawahu Khalid bin Abdullah
Walam yadhkur dan tak menyebutkan Sulaiman Al-Ka'bain kepada redaksi Al-Ka'bain. Qala wa haddatsani Ishaq bin Musa Al-Ansari qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik bin Anas an Amr bin Yahya bihadzal isnad wa qala dan berkata siapa Malik bin Anas matmada wastansara thalasan. Nabi berkumur-kumur dan istintar ngidup air dari atau pakai hidung thalasan sebanyak 3 kali. Walam yakul dan Malik bin Anas tidak mengatakan mingkafin wahidatin. Berarti di riwayat ini ngambil air untuk kumur sekali, ngambil air untuk istintar atau istinsak sekali. Jadi tidak ada redaksi mingkafin wahidatin. Ambil satu air untuk kumur-kumur dan istinsak itu tidak ada di riwayat ini. Wazada ba'da qawlihi menambah siapa Malik bin Anas ba'da qawlihi setelah perkataan fa'aqbala bihi ma wa'adabara menambah redaksi bada'a kepada redaksi bada'a bi muqaddami ra'sihi memulai dengan bagian depan kepalanya Abdullah thumma dhahaba bihima ila qafahu kemudian menjalankan kedua tangannya ila qafahu ke tengkuknya. Ini makna aqbala. Thumma raddahuma kemudian mengembalikan kedua tangan hatta roja ilal makan hingga kembali ilal makan ke tempat alladhi yang bada'a siapa Abdullah ilal makan alladhi kepada tempat alladhi yang bada'a memulai siapa Abdullah minhu dari makan. Ini makna adbara. Jadi aqbala memulai dari muqaddam ra'sihi kemudian dikembalikan lagi ke depan itu namanya adbara. Wa ghasala rijlaihi. Jadi nambah redaksi itu bada'a bi muqaddami ra'sihi wa ghasala rijlaihi ndak pakai ka'bain. Membasuh kedua kakinya. Qala wa haddatsana Abdurrahman ibnu Bishrin al-Abdiyyu qala haddatsana Bahzun qala haddatsana Wuhaibun qala haddatsana Amr bin Yahya bimithli isnadihim wa qatassa dan menceritakan maksudnya bimithli isnadihim seperti sanadnya ya Khalid bin Abdullah, Sulaiman bin Bilal dan Malik bin Anas. Wa qatassa dan menceritakan siapa Wuhaib al-hadisa kepada hadis. Wa qala dan berkata siapa Wuhaib fihi di dalam hadis apa yang dikatakan famat madha wastansyaqa wastansara min thalathi gharafatin dari 3 kali cidukan. Jadi masing-masing ada airnya, bukan 1 kali cidukan ya, bukan 1 kali ambil air lalu untuk matmadah dan istinsak bukan. Tapi masing-masing ada airnya sendiri, ngambil air sendiri untuk kumur, ngambil air sendiri untuk istinsyak dan istinthar. Wa qala dan berkata siapa Wuhaib Aidon juga famasaha bi ra'sihi kemudian Abdullah mengusap kepalanya fa aqbala bihi wa adbara marratan wahidatan hanya 1 kali. Qala Bahzun Bahas berkata amla alayya Wuhaibun ini Bahas bin Asad maksudnya amla mendikte alayya atasku Wuhaibun siapa Wuhaib hadal hadis kepada hadis ini. Wa qala Wuhaibun dan Wuhaib berkata amla alayya Amr bin Yahya mendikte atasku siapa Amr bin Yahya hadal hadis kepada hadis ini marratain sebanyak 2 kali. Qala haddatsana Harun bin Ma'rufin wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsani Harun bin Sa'id al-Aidi wa Abu Thahir qalu kesemuanya berkata haddatsana Ibnu Wahbin qala akhbarani Amr bin al-Harith anna Habban bin Wasi' haddatsahu Habban bin Wasi' menceritakan kepada Amr bin Harith anna abahu sesungguhnya bapaknya Habban haddatsa menceritakan siapa bapaknya Habban berarti Wasi' ya. Kepada Habban annahu sesungguhnya bapaknya Habban berarti Wasi' sami'a Abdullah mendengar Abdullah
ibn Zaid bin Asimin al-Maziniyah. Yadhkuru menyebutkan siapa Abdullah, annahu sesungguhnya Abdullah, ra'a melihat siapa Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, tawaddoa hale berwuduk siapa Rasulullah. Abdullah bin Zaid bin Asim pernah melihat Rasulullah berwuduk. Famat madha yang pertama kali dilakukan berkumur, summastansara, kemudian menghirup air dari hidung. Jadi istinsyak itu menghirup air dari hidung, istinsyak. Istinsar itu mengeluarkan air dari hidung ya. Tsumma ghassala wajhahu salasan. Jadi matmadha wastansara summastansara itu tidak ada redaksi salasan, berarti sekali cuma. Tsumma ghassala wajhahu salasan, membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Wa yadahul yumna salasan, tangannya yang kanan 3 kali. Tangan maksudnya tangannya Rasulullah yang kanan sebanyak 3 kali. Tidak pakai ilal mirfaqain di dalam hadis ini. Wal ukhra salasan, sedangkan yang lain 3 kali. Nggak perlu pakai mirfaqain, nggak perlu pakai ka'bain, karena di Al-Quran sudah dijelaskan. Faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi tidak perlu pasti pakai mirfaqain, walaupun tidak disebutkan mirfaqain, prakteknya pasti mirfaqain juga kena basuh, ka'bain juga kena. Wa masaha biroksihi, dan mengusap siapa Rasulullah biroksi kepada kepala beliau, bima'in dengan air ghairi fadli yadihi, selain sisa air basuhan tangannya. Artinya untuk mengusap kepala Rasulullah ngambil air yang baru, tidak pakai air sisa yang digunakan untuk membasuh tangan. Wa ghassala rijlaihi, Rasulullah membasuh kedua kakinya, kaki beliau, hatta angqahuma, sampai membersihkan Rasulullah huma kepada kedua kaki beliau. Jadi kalau bagian kaki dalam riwayat ini tidak ada redaksi 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetapi hatta angqahuma, sampai kaki beliau bersih. Jadi tidak ada embel-embel angka, tidak ada. Yang tadi riwayat sebelumnya dari sama riwayatnya Abdullah juga, itu membasuh kedua tangan sampai siku-siku sebanyak 2 kali. Kemudian bagian kaki tidak ada redaksi 2 atau 3 kali. Ya sebenarnya riwayat tadi itu untuk menunjukkan bahwa membasuh dengan angka genap itu tidak menyalahi sunnah, karena dalam riwayat Abdullah Nabi juga membasuh dengan bilangan yang genap. Jadi sunnah itu nggak melulu yang ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Buktinya tadi di riwayat Abdullah bin Asim, Rasulullah membasuh kedua tangannya sampai siku-siku sebanyak 2 kali 2 kali. Jadi sunnah itu nggak melulu ganjil gitu kan ya, berdasarkan riwayat tadi. Nah di sini beliau menunjukkan dalam riwayatnya Abdullah juga sama, Abdullah bin Zaid bin Asim, giliran membasuh kedua kaki Rasulullah tak pakai embel-embelnya, pakai embel-embel 1, 2, 3, tetapi sampai bersih. Qala Abu Thahir berkata, haddatsana Ibnu Wahbin an Amr bin al-Harith qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Amrun an-Naqid wa Muhammad bin Abdullah ibn Numair, jami'an semuanya an Ibnu Uyainah, semuanya dari Ibnu Uyainah. Qala Qutaibah berkata, haddatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ya bulugu sampai Abu Hurairah bihi bihadzal hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, idza stajmara ahadukum falyastajmir witran, siapapun yang bercebok
Akela kalau kata orang Madura. Istijmar bahasa Arabnya. Tapi istijmar itu cebok, habis BAB cebok, itu pakai batu kalau zaman dulu. Makanya disebutnya istijmar. Falyastajmir witron, hendaklah dia beristijmar, bercebok, witron dengan bilangan yang ganjil. Nah kalau ini jelas-jelas Nabi menyebutnya bilangan ganjil. Wa idza tawaddoa, dan apabila berwudu, ahadukum, siapa salah satu di antara kalian, falyaj'al fi anfihi ma'an, maka hendaklah menjadikan siapa ahad fi anfihi pada hidungnya ma'an akan air. Summa liyantathir, kemudian hendaklah membuang siapa ahad kepada air itu. Maksudnya air yang dimasukkan ke hidungnya. Hadis ini minimal menjelaskan dua hal. Yang pertama, kalau mau istijmar atau cebok itu hendaklah dengan bilangan yang ganjil. Yang kedua, kalau wudhu jangan lupa istinsyak dan istinthar. Kemarin-kemarin sudah dijelaskan istinsyak menghirup air dari hidung, istinsar mengeluarkan air dari hidung. Atau kalau yang lebih dari dua, kalau habis BAB ya cebok gitu kan ya. Idza stajmara ahadukum falyastajmir witron. Kalau mau BAB ya cebok. Nah, kalau udah cebok, ambil bilangan-bilangan yang ganjil. Nah, selama kamu tidak membersihkan kotoran bekas BAB itu, maka berapapun basuhannya itu dihitung satu, kata para ulama begitu. Kalau sudah bersih itu dihitung satu, berarti tambahi lagi 2 dan 3. Misalnya sudah dibasuh sebanyak 7 kali masih belum bersih, basuh lagi sampai 8, sampai 9 baru bersih, maka basuhan ke-10 itu dihitung 2. Basuhan ke-11 dihitung 3. Istijmar. Tapi ini istijmar ya pakai batu ya. Oh berarti begini. Kalau habis BAB cebok. Ceboknya pakai batu ya. Terus kalau mau karena ceboknya pakai batu, kamu harus pakai batu 3. 3 kali sebanyak 3 batu. Atau kalau dalam fikih-fikih Syafi'iyah itu batu satu tapi yang ujungnya punya 3. Ada 3 ujung. Punya 3 ujung. Ya. Qala haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq ibnu Hammam qala akhbarana Ma'marun an Hammam bin Munabbih qala hadza ma haddatsanahu Abu Hurairah an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara ahaditsa minha, kemudian menyebutkan siapa Hammam bin Munabbih kepada hadis-hadis minha di antara hadis ay mimma rawahu Abu Hurairah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara hadis yang dia riwayatkan, maksudnya yang Hammam bin Munabbih riwayatkan dari Abu Hurairah. Jadi dia banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, maksudnya dari Rasulullah. Kemudian di antara hadis yang dia terima dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini, hadis berikut ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa ahadukum falyastanshik biman khiraihi minal ma'i thummal yantathir." Kalau kalian wudhu, salah satu di antara kalian wudhu, maka hendaklah istinsak biman khiraihi dengan kedua lubang hidung. Mankhir itu lubang hidung. Minal ma'i dari air, thummal yantathir, kemudian hendaklah dia beristinsar mengeluarkan air pakai hidungnya, dari hidungnya. Qala haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu, Yahya bin Yahya mengatakan qara'tu ala Malik, aku membaca di hadapan Malik an Ibnu Syihabin an Abi Idris Al-Khawlani an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, man tawaddaa falyastansir wa man istajmara falyutir. Siapa yang wudu maka hendaklah beristintar, siapa yang istijmar cebok
pakai batu, falyutir maka hendaklah mengambil bilangan ganjil. Qala haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Hasan bin Ibrahim qala haddatsana Yunus ibnu Yazid wa hawala al-muallifu sanadahu qala wa haddatsani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahbin qala akhbarani Yunus an Ibni Syihabin qala akhbarani Abu Idris al-Khawlani annahu sesungguhnya Abu Idris sami'a Abu Hurairah mendengar Abu Hurairah wa Aba Sa'idin al-Khudriyah yakulani berkata keduanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithlihi ay bimithli ma rawahu Malik bin Anas qala haddatsani Bishr bin al-Hakam al-Abdi qala haddatsana Abdul Aziz yakni ad-Darawardiyah an Ibni al-Had an Muhammad bin Ibrahim an Isa bin Talha an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadukum min manamihi ketika bangun siapa salah satu di antara kalian min manamihi dari tidurnya falyastanthir thalatha marrat hendaklah istinthar sebanyak 3 kali. Kalau tadi kan ketika wudhu jangan lupa istinsak dan istinsar. Kalau ini kalau bangun tidur jangan lupa istinthar sebanyak 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi karena sesungguhnya setan itu bermalam di puncak hidungnya, di ujung hidung bagian atas khayashimi. Itu dua di jamaknya khayshum ya. Bagian hidung paling atas. Ini maknanya boleh jadi memang beneran setan itu nginep atau bermalam di hidung bagian atas khayshum, atau maknanya syaiton yang dimaksud kotoran. Jadi syaiton ini hanya sebagai majas dari kotoran. Karena kalau tidur kotoran-kotoran itu menumpuk di bagian hidung, di hidung bagian atas. Maka kalau bangun tidur bersihkan hidungnya itu. Itu ya. Jadi sekali lagi kemungkinannya setan beneran bermalam di hidungnya kata para ulama. Kemungkinan yang kedua yang dimaksud setan adalah kotoran. Karena kalau orang tidur itu kotoran menumpuk di hidung itu. Baik kotoran yang basah ataupun kotoran yang kering. Jadi dibersihkan kalau bangun tidur. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Rafi qala Ibnu Rafi haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a sesungguhnya Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdullah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajmara ahadukum falyutir. Maknanya sama kayak yang tadi. Kalau mau beristijmar maka hendaklah mengambil bagian atau bilangan ganjil. Qala haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili wallahu a'lam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.